Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan tentunya kita akan lanjutkan lagi soal endometriosis. Masih bersama dengan Dr. Steven, dokter spesialis obgyn. Dr. Steven, kita lanjutkan ya dok? Oke. Oke. Nah, kapan nih dokter harus pergi ke dokter sampai gejalanya seperti apa mungkin gitu dok? Gejala yang paling sering dari endometriosis adalah nyeri ya. Biasanya kalau belum ada keluhan, itu pasien-pasien belum ada datang ke dokter biasanya. Makanya sering juga terjadi keterlambatan diagnosis. Mungkin dirasa, oh cuma nyeri haid biasa saja. Jadi karena dianggap remeh, sehingga sering terjadi keterlambatan. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan nyeri haid, atau nyerinya hebat ya, itu segeralah periksa dulu ke dokter kandungan. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan USG. Kalau dari USG tidak tampak ada kelainan, ada namanya diagnosis empiris terapi ya. Jadi kita mencoba dengan penggunaan obat-obatan dulu. Kalau misalnya berhasil, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, itu harus segera dicari penyebabnya. Biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan evaluasinya. Biasanya juga ya kalau misalnya pasien-pasien endometriosis itu yang datang pada saat kalau sudah infertil, pasangan-pasangannya infertil, jadi udah setahun menikah, belum punya anak, atau lebih dari udah lama menikah, belum punya anak, baru diperiksakan ke dokter kandungan, baru ketahuan, oh ternyata ada endometriosis. Nah, endometriosis sudah menyebabkan perlengketan, sudah menyebabkan gangguan organ reproduksinya, sehingga menyebabkan susah untuk hamil. Jadi penting untuk kita periksa sedari awal. Nah, kemudian pengobatannya dokter, seperti apa dok kalau misalnya udah didiagnosa ada endometriosis? Nah, pengobatan endometriosis itu pendekatannya ke pasien ya. Jadi setiap pasien ini berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda ini tata laksananya. Jadi kita harus individual. Prinsipnya misalnya pasien kalau datang dengan keluhan nyeri, nah, berarti yang kita atasi nyerinya. Terus kalau pasiennya datang dia mau hamil karena ada endometriosisnya, berarti penanganannya ke tata laksana infertilitasnya. Ternyata kalau misalnya pasiennya datang dia nyeri tapi belum mau hamil, itu beda pengobatannya sama yang pasiennya nyeri tapi dia mau segera hamil, itu beda lagi penanganannya. Tapi prinsipnya kalau pengobatan untuk menekan endometriosis supaya tidak berkembang, tidak progresif, adalah kita tekan endometriosisnya dengan obat hormon. Nah, obat hormon ini itu menekan hormon estrogen, karena endometriosis adalah penyakit yang estrogen dependent, jadi dia sangat tergantung dengan hormon estrogen. Kalau hormon estrogennya tinggi, dia berkembangnya cepat itu biasanya. Makanya obat hormonnya itu bersifat menekan hormon estrogen. Dan ini berlawanan dengan kehamilan. Jadi obat-obat ini sebagai anti kehamilan sebenarnya. Contohnya pil KB itu juga sebagai obat untuk menekan estrogennya. Makanya salah satu obat untuk endometriosis itu pil KB atau progesteron atau LNG IUS ya, itu seperti IUD tapi dia ada hormonnya. Nah, itu beda untuk menekan hormonnya. Kalau pasiennya mau hamil, berarti kita stop dulu obat untuk yang menekan hormon tadi. Nah, nanti tata laksana infertilitas itu lebih ribet lagi, harus dicari tahu masing-masing. Bukan hanya pada perempuannya saja, jadi harus diperiksa juga laki-lakinya, spermanya, analisa sperma, kemudian harus dicari tahu faktor-faktor lain, apakah yang menyebabkan itu hanya karena endometriosisnya saja, atau ada faktor penyebab yang lain, atau komorbid yang lain, itu juga harus diterapi. Jadi itu udah beda lagi penanganannya. Oke, baik. Kemudian dokter, tapi bisa disembuhkan ya dokter endometriosis? Ada istilah ya, endometriosis penyakit seumur hidup. Jadi dia penyakitnya nih selama masih memproduksi hormon estrogen, jadi kemungkinan untuk kambuh itu sangat tinggi. Misalnya pasien ini ada kista endometriosis ya,
kita operasi kistanya, itu belum tentu dia akan sembuh. Karena 30-50% itu dalam 1 tahun pertama akan kambuh biasanya. Makanya setelah operasi, pasiennya akan dianjurkan lagi itu untuk mengkonsumsi hormon yang menekan hormon tadi. Dan konsumsinya jangka panjang. Bukan hanya 3 bulan, 6 bulan, bisa bertahun-tahun minum obatnya karena untuk menekan hormon tadi. Kalau begitu di stop obatnya, biasanya akan kambuh lagi tuh hormon, karena hormonnya naik lagi, jadi endometriosisnya meningkat lagi, berkembang lagi. Jadi untuk sembuh agak sulit biasanya karena dia tergantung sama hormon estrogen. Oke, berarti kalau sulit sembuh akan istilahnya ada gangguan menstruasi dan lain-lain dong ya, Dok? Ya, karena dia terus ada, makanya obat tadi itu salah satu fungsinya adalah menekan hormon supaya tidak terjadi menstruasi. Jadi nanti mungkin efeknya seperti orang yang sudah menopause. Kalau kita bilang pseudomenopause ya, mirip menopause seperti itu. Oke. Tapi gimana kalau misalnya hamil gitu ya, dokter ya? Apakah bisa, dokter, dalam keadaan dia endometriosis kemudian dia hamil? Nah, kalau hamil ini gimana, Dok? Apakah mengganggu atau berpengaruh pada janinnya seperti apa? Hamil dengan endometriosis itu termasuk hamil yang beresiko. Karena dengan adanya endometriosis itu kan memicu peradangan ya. Nah, peradangan ini kan yang biasanya membuat dia nyeri juga ya. Nah, peradangan itu kadang bukan hormon. Jadi sel-sel radang itu bisa mengganggu implantasi dari janin atau embrio ini. Jadi sering ada yang kasus endometriosis membuat keguguran berulang, terutama kalau endometriosisnya berada di otot rahim yang namanya sering kita sebut itu adenomiosis. Beda lagi. Kalau adenomiosis itu dia berada di otot rahim, jadi sangat dekat dengan janin kalau misalnya dia hamil ya. Itu sering terjadi keguguran. Biasanya harus dioperasi dan diangkat dulu adenomiosisnya agar kehamilannya lebih baik. Oke. Kemudian bagaimana, dokter, untuk mencegah endometriosis ini, atau mungkin bagaimana untuk menjaga rahim dan lain-lain, Dok? Kalau sudah namanya juga ya endometriosis, kita belum tahu pasti ya penyebabnya, tapi kita bisa mencoba dengan menghindari faktor-faktor resiko tadi. Pertama, ya pola hidupnya yang sehat ya, agar hormonnya stabil, dan seperti tadi faktor resiko kalau berat badannya rendah atau berlebih bisa meningkatkan kemungkinan endometriosis. Kemudian juga berhubungan saat menstruasi juga dikatakan dapat meningkatkan resiko endometriosis, jadi kita sebaiknya menghindari hal itu. Dan kalau yang lain-lain agak sulit kita cari pencegahannya karena susah untuk mengetahui penyebabnya. Tapi yang bisa kita lakukan ya, salah satunya adalah untuk hamil. Karena hamil itu sendiri menekan hormon estrogen. Jadi kalau orang hamil itu endometriosisnya akan mengecil biasanya, akan mereda biasanya. Nah, setelah lahiran, kalau dia lanjut menyusui, biasanya tetap akan reda. Begitu dia selesai menyusui, nanti baru mulai berkembang lagi. Jadi biasanya kalau pasien endometriosis malah kita anjurkan segera hamil aja kalau memang sudah niat untuk menikah atau untuk hamil. Oke deh, baiklah Dokter Steven, terima kasih banyak hari ini udah sharing soal endometriosis. Terima kasih banyak Dokter Steven. Ya, sama-sama. Oke. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan endometriosis itu seperti apa gejalanya, penyebabnya, dan juga tadi kapan harus ke dokter ya biar bisa cepat ditangani sesuai dengan tadi yang sudah dikatakan Dokter Steven. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita. Saya Cynthia dan juga Dokter Steven, dokter spesialis OB/GYN, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya videonya. Terima kasih.